Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat, saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sahabat-sahabatku dimanapun anda berada, semoga kita mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, terutama kesehatan lahir dan batin dan kelapangan rezeki. Saudara-saudara kaum muslimin, sahabat-sahabatku dimanapun anda berada, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan membongkar, mengkaji ulang, apa itu Rasul? Rasul yang disebut pembawa risalah. Hadirin saudara-saudara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat kata Rasul, wali kulli ummatir Rasul, tiap-tiap umat itu ada Rasulnya. Nah, sebelum kita bongkar apa itu Rasul, kita kembali kepada sejarah, di mana waktu Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama, diangkat dia menjadi Rasul pada 17 Ramadan. Ingat, pada saat itu Rasulullah Muhammad SAW adalah sebagai nabi. Nah, itu sejarah. Pertanyaannya sederhana, apakah di belahan bumi yang lain Allah tidak mengangkat Rasul? Nah, perhatikan baik-baik. Jika di sini Jabal Nur atau yang kita sebut Gua Hira, Gua Hira. Nah, 17 Ramadan Nabi Muhammad diangkat Allah menjadi Rasul. Artinya dia mendapatkan wahyu pertama, disitulah dinobatkan dia menjadi seorang Rasul. Nah, pertanyaannya, pada malam Isnin itu, peristiwa ini terjadi malam Isnin, malam kedua dalam hitungan Hijriah. Ahad, Isnin, malam kedua. Nah, saudara-saudara, sahabat-sahabatku, Allah menurunkan wahyunya, maka pertanyaannya, jika di sini belahan bumi utara, selatan, timur, barat, apakah pada malam itu hanya seorang diri Nabi Muhammad SAW yang diangkat menjadi Rasul? Itu pertanyaannya. Paham ya? Jika bumi ini bulat, pertanyaannya, apakah hanya seorang diri Muhammad binti Aminah bin Abdullah yang diangkat menjadi Rasul? Itu pertanyaannya. Ternyata Allah menjawab, tidak. Kenapa? Wali kulli ummatir Rasul. Tiap-tiap umat yang ada di muka bumi ini ada Rasulnya. Paham? Ini hakikat Rasul yang kita bahas dulu. Paham ya? Jadi coba kecerdasannya dinaikkan sedikit. Jangan kamu berpikir bahwasanya Rasul Allah itu hanya satu orang sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW binti Aminah. Tidak. Karena Allah sudah mengatakan, wali kulli ummatir Rasul, tiap-tiap umat ada Rasulnya. Itu pegangan pertama. Artinya pada 17 Ramadan yang kemarin, di saat Rasulullah di Gua Hira, yang diangkat, dinobatkan, yang dititahkan Allah Ta'ala menjadi Rasul, bukan hanya Nabi Muhammad SAW, tapi ada manusia-manusia lain di belahan bumi ini dengan sebutan nama berdasarkan bahasa daerah. Paham ya? Seseorang yang mendapatkan wahyu, apa itu? Wahyu. Nah, kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia ini, wahyu artinya
mendapatkan mukjizat dari Allah. Nah, di daerah belahan bumi yang lain disebut dia wangsit. Nah, ya paham ya? Jadi pada saat itu 17 Ramadan di Gua Hira itu Nabi Muhammad SAW dititah Allah kan menjadi Rasul. Dan pada malam itu juga di belahan bumi, benua-benua manapun pada malam itu sama. Allah juga menitahkan Rasul-Rasul di belahan bumi yang lain. Paham ya? Nah, kenapa kita larikan ke sana? Sirah Nabawi ini supaya kita paham apa itu Rasul. Perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surat At-Taubah ayat 128, ya, sahabat-sahabatku bisa buka Al-Qur'an. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya, kalau kita pindahkan ke bahasa Indonesianya, ya, telah datang, ya, sesungguhnya telah datang seorang rasul, ya. Laqad ja'akum, telah datang seorang rasul kepadamu, ya. Telah datang kepadamu. Apa itu yang datang? Rasul. Ingat, min anfusikum. Min dari anfusikum itu apa? Dirimu sendiri. Nah, itu yang pertama, ya. Jadi coba dirubah sedikit pemikirannya itu, bahwasanya Rasul yang diangkat Allah itu tidak hanya Nabi Muhammad SAW, paham ya? Tapi banyak pada saat itu yang Allah titahkan, yang Allah wahyukan menjadi Rasul sesuai dengan min anfusikum, dari dirimu. Kalau dirimu ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, ya, Irian dan sebagainya, umpama, maka pada 17 Ramadan yang lalu di Pulau Sumatera ada Rasulnya, di Pulau Jawa ada Rasulnya, di Kalimantan juga ada Rasul, di Irian juga ada Rasul. Begitu, paham ya? Karena Allah berkata qadim bil qadim, artinya Allah berkata itu cukup sekali, ya, kekal selamanya. Hadirin yang dirahmati Allah, malam ini kita kupas dulu ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, makna Rasul di sini, ya, paham ya? Bukanlah menandakan satu predikat ataupun maknanya itu jabatan, bukan. Tapi Rasul di sini adalah yang membawa risalah. Apa? Risalah. Nah, telah datang kepadamu siapa? Pembawa risalah. Min anfusikum, dari dirimu sendiri. Azizun alaihi, dan dia mengetahui. Siapa yang mengetahui? Pembawa risalah tadi. Alaihi ma'anittum harisun, ya, kesedihan, kegalauan yang ada di hatimu. Alaikum bil mu'minina raufur rahim, dan juga kegalauan, kesedihan orang-orang mukmin. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah, maka apabila kau sudah bertawakal kepada Allah, ya, kau biarkan saja orang-orang yang tidak mau mengikuti Rasul. Wa qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Maka berserah dirilah kau kepada Rabbul arsyil azim. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat sekalian, malam ini kita akan buka apa itu Rasul. Ya, Rasul secara sederhana bahasanya adalah pembawa risalah atau berita atau kabar, ya. Jadi siapa Rasul di sini? Ya, ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama sufi, ya,
mereka menyebutkan Rasul di sini dalam At-Taubah ayat 128 itu adalah malaikat Allah. Malaikat Jibril. Nah, ini dia. Alaihi salam. Ya, paham ya? Jadi, dan juga kata Rasul itu Allah gunakan di dalam Al-Quran, maka kuutus Rasul-Rasulku kepadamu, ya, untuk menolong kamu yang lagi berperang. Jadi Rasul di situ bisa dia dalam bentuk malaikat Allah, ya, dalam surat Al-Hijr juga Allah katakan, maka kuutus Rasul-Rasulku, ya, dalam pengertian adalah malaikat-malaikat Allah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam hal ini ada beberapa rahasia yang mau kita ambil, ya, dan kita bagikan kepada sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Pertama, tadi kita sudah mengenal apa itu Rasul, ya, berdasarkan sirah Nabawi, ya, pada 17 Ramadan Nabi Muhammad diangkat Allah menjadi Rasul dan mendapatkan wahyu pertama. Nah, bagaimana dengan benua-benua bumi-bumi lain? Ya, jawabannya sama. Artinya di daerah manapun, bumi manapun, ya, kalau pada saat itu Rasulullah di Jabal Nur, ya, di Jabal Nur, Gunung Nur, ya, Gua Hira tempatnya. Kalau kita di Pulau Jawa ada namanya Gunung Bromo, ya, Gunung Berapi, apalagi Gunung Krakatau. Kalau di Sumatera ada namanya apa? Gunung Tua, Kalimantan dan sebagainya. Nah, pada malam itu ada manusia yang sama-sama, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun, dia mengadukan keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Dia mengadukan keluh kesahnya. Azizun alaihi ma'anittum, dia adukan kesedihan, kegundah-gulanaan hatinya. Ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, siapa itu? Bil dari golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perhatikan saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun kamu berada, bahwasanya agama Islam itu sejak kapan? Ya, agama Islam itu hadir di muka bumi ini sejak Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Itu. Jadi jangan orang berpikir, ya, Islam itu datang setelah Nabi Muhammad SAW. Itu salah. Ya, salah besar. Nah, terakhir terbongkar jawaban sekarang, ternyata Nabi Muhammad itu bukan orang Arab. Ya, paham ya? Nah, jadi kita tidak boleh dusta dalam sejarah Nabawi ini. Hadirin yang dirahmati Allah, kita kembalikan kepada At-Taubah ayat 128. Ya. Dalam syirah para alim ulama kita, barang siapa yang mengamalkan At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ya, sebanyak 9 kali setelah sholat fardu. Nah, maka khasiatnya orang yang mengamalkan At-Taubah ayat 128 setelah sholat fardu, ya, dibacanya 9 kali, ya kan, maka Allah akan mengutus kepada diri min ampusikum, kepada orang tadi yang mengamalkannya. Siapa? Malaikat Allah. Paham ya? Itu salah satu kelebihan orang yang mengamalkan surat At-Taubah 128. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, ya, insya Allah amalkan At-Taubah 128 ini dengan istiqomah,
kau pasti akan menemui malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan satu harapan, pertama, kau harus ikhlas lillahi ta'ala untuk dalam mengamalkannya. Ini salah satu rahasia para alim ulama kita, bahwasanya At-Taubah 128 itu merupakan cara memanggil para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tausiah yang sederhana ini bermanfaat buat kita semuanya. Amalkan qabiltu insyaallah. Jika kau dalam keadaan galau, gelisah, susah pikiran, susah hatimu, amalkanlah At-Taubah 128. Insyaallah semua akan terdapat jawabannya. Semua akan mendapatkan solusinya langsung min anfusikum, keluar dari jiwamu sendiri. Apa kesusahanmu akan terjawab. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Doakan dan sehat walafiat. Inilah rahasia At-Taubah 128. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. خديجة